94,3 FM Radio Tidar proudly present Taruna Kita, mengenal lebih dekat dengan para taruna Akademi Militer. Taruna Kita. 94,3 FM Radio Tidar, radionya generasi terpelajar. 2022 make your dream come true. Selamat datang kembali sahabat Tidar di Taruna Kita, episode latihan Integrasi Taruna Wereda Nusantara atau Latsitar Danus 2022. Kembali sudah 1 minggu kegiatan digelar dari tanggal 14 Mei 2022 yang lalu hingga besok ya tanggal 11 Juni 2022 di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ini para taruna Akademi TNI, Akademi Kepolisian dan juga Praja IPDN ini berkumpul di Lombok, Nusa Tenggara Barat begitu ya. Setelah 4 tahun mereka ditempa di kesatrian masing-masing, kemudian mendapatkan materi pembekalan. Nah sekarang giliran nih, mereka mengimplementasikan Tridharma Perguruan Tinggi. Salah satu amalannya adalah pengabdian kepada masyarakat. Untuk kegiatan Latsitarda 2022 sendiri diikuti 287 taruna Akademi Militer, kemudian ada 106 taruna Akademi Angkatan Laut, 108 taruna Akademi Angkatan Udara, kemudian ada 246 taruna Akademi Kepolisian dan juga 100 Praja IPDN, di mana hampir 800 ya ini ya para taruna dan juga Praja IPDN ini terbagi dalam beberapa komando latihan integrasi Taruna Wereda Nusantara atau komando latihan Latsitarda. Ini ada banyak sekali. Kemarin kita sudah update beberapa kegiatan para taruna dari posko latihan. Kali ini kita akan segera terbang sahabat Tidar untuk mengecek seperti apa kondisi para taruna hingga kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah mereka gelar begitu ya selama 1 minggu melakukan kegiatan di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kita akan segera tersambung bersama dengan taruna Akademi Militer. Ini tersambung melalui Zoom dan bisa dilihat juga di Instagram @radiotidar_fm. Selamat siang, kita akan sapa Sersan Mayor 1 Taruna atau Sermatutar Korps Zeni Ahmad Atik Aini. Bang Ahmad, selamat siang. Selamat siang Kak. Iya, bisa mendengar jelas suara saya ya dari Magelang. Bisa Ya, baik. Selanjutnya selain Bang Ahmad, kita juga akan tersambung juga dengan Taruni. Ini dari Akademi Angkatan Laut. Ada Sersan Mayor 1 Taruna Anissa Rizky Adianingrum. Selamat siang Kak Anissa. Selamat siang. Oke, gimana Lombok semuanya? Panas jelas ya Lombok ya ini ya. Baik, ini mungkin kita kenalan dulu. Baik, cerah. Oke, cerah ya. Oke, Magelang nih sekarang lagi mendung soalnya di kawasan Akmil nih. Mungkin boleh kenalan dulu dengan Bang Ahmad Atik ini, mungkin bisa dijelaskan Abang dari mana dulu Bang? Halo Bang Ahmad. Iya, silakan Bang. Mungkin boleh dikenalkan ke sahabat Tidar, Bang Ahmad Atik ini. Iya Kak, di sini ini pangkat Sermatutar atau tingkat Padi Akademi. Saya kecabangan Korps Zeni, asal Kabupaten Semarang. Oh, dekat ya. Kalau dari Kak Anissa mungkin sekarang boleh memperkenalkan diri dahulu. Izin memperkenalkan diri, nama Anissa Rizky Adianingrum, pangkat Sermatutar, Korps Elektronika. Saya asal Balikpapan, Kalimantan Timur. Oke. Semarang dan Balikpapan ini pertama kali ke Lombok atau udah pernah ke Lombok sebelumnya? Pertama kali semuanya ya. Oke, mungkin ini boleh dijelaskan kembali. Dulu pernah ketemu nih Bang Ahmad dan juga Kak Anissa waktu itu ditempa bareng di Chandra di Muka gitu ya. Kemudian terpisah 4 tahun, ditempa di kesatrian masing-masing, sekarang bertemu lagi. Gimana nih pertama kali first impression setelah 4 tahun nggak ketemu?
Maaf Kak, mau bisa diulangi? Oke, ini kan dulu 4 tahun ya, pernah dipertemukan di Kawah Chandra di Muka dalam latihan integrasi, kemudian 4 tahun terpisah di tempat di kesatria masing-masing, sekarang ditemukan lagi dalam latihan integrasi lagi. Ini gimana perasaannya nih Kak? Perasaannya sih sebenarnya awalnya kayak excited karena sebelumnya ya yang seperti yang dibilang tadi karena 4 tahun udah ketemu, terus mau latihan integrasi lagi tuh awalnya excited, terus ternyata ketemu lagi cerita-cerita lama sama punya cerita baru, seru sih ketemu lagi itu. Oke, kalau Bang Ahmad? Oke, jadi kita itu dari Akademi TNI maupun Akademi Kepolisian tuh dulu ada pendidikan nama Chandra di Muka 3 bulan, hanya 6 bulan. Dengan 6 bulan kita kesempatan ketemuannya itu dan kita belum mengenal semuanya. Tapi sekarang dalam event latihan Lasitar dan Nusa 42 ini kita dipertemukan lagi dan kita jadi saling melengkapi, jadi saling bertukar pengetahuan di masing-masing akademi. Dan kita waktu ngumpul tuh yang serunya itu kita bisa flashback waktu kita dulu pendidikan awal Chandra di Muka itu apa yang udah kita lalui bersama tuh nanti akan bisa kita bahas di situ. Betul, dan ini ada di Satuan Latihan Hiu ya yang ada di Lombok Timur. Ini boleh dijelaskan Bang, ini dari Kota Mataram berapa lama dan berapa jauhnya? Oke, jadi untuk Satlat Hiu ini Mapos Satlatnya berada di Kecamatan Selong. Itu berjarak kurang lebih sekitar 1,5 jam dari Kota Mataram. Jauh juga ya. Jauh. Oke, internet gimana nih jaringannya? Aman ya? Beberapa kecamatan dari kita aman, ada juga yang susah sih. Iya, kemarin. Ada yang 1,5 jam dari Kecamatan Selong di sekitaran Kecamatan Ekas tuh susah sinyal sebenarnya. Oke, kalau kondisi dari latihan tempat Satlat Hiu ini seperti apa kondisinya? Maksudnya apakah infrastruktur mendukung, masih banyak jalan rusak, atau seberapa pelosok sih tempat latihan di Satlat Hiu ini? Kalau yang dari kemarin kita lihat sih untuk infrastruktur sebenarnya untuk bangunan-bangunan seperti kota pada umumnya hanya belum banyak bangunan-bangunan tinggi, jadi cuman ruko-ruko gitu, belum ada mall juga. Untuk infrastruktur jalan semuanya udah aspal. Hanya yang di desa-desa itu ya jalan masih ada taruna yang kalau mau apel itu harus lewatin jalan setapak di sawah dulu, ada yang kayak gitu tetap ada. Jadi kalau seberapa terpelosok lumayan sebenarnya. Oke, lumayan juga ya. Ini kayak kembali ke alam lah paling enggak. Ini ada berapa kompi dan juga berapa personil yang ada di Satlat Hiu ini? Oke, jadi kalau di Satlat Hiu sendiri itu membawa 4 kompi. Kompi pertama itu ada di Kecamatan Belinggabaya, Kecamatan yang kedua adalah Kompi B itu di Kecamatan Mas Bagi. Kemudian yang ketiga ada di Kecamatan Sambalia. Kemudian yang keempat adalah Kompi D itu di Kecamatan Ekas atau di perairan sana. Total dari Satlat Hiu itu untuk tarunanya ada 216, terdiri dari taruna dan juga taruni. Untuk taruni sendiri ada 15, kemudian ada pelajar ada 5 dan 1 mahasiswa. Semuanya untuk taruni bertempat tinggal di Mako sini di Kecamatan Selong. Oke, semuanya pada sehat ya Bang ya? Iya. Aman gitu. Ini 1 minggu kegiatan Lasitarda ya? Udah seminggu lebih ya. Ini ada kegiatan apa saja yang sudah dilakukan oleh teman-teman yang ada di Satuan Latihan Hiu di Lombok Timur? Dari seminggu terhitung dari upacara pembukaan sampai hari ini, hari Senin, udah ada sasaran fisik maupun non fisik. Fisik itu seperti pembangunan jalan, pelebaran jalan, terus relokasi rumah korban banjirop di Dusun Ekas, ada untuk perbaikan musola, terus ada yang pembersihan sekitaran pantai di pesisir. Terus kalau kegiatan non fisiknya kita ada tim resource untuk nanti karya bakti non fisik untuk pemerintah provinsi NTB. Terus kita ada tim promosi dan penyuluhan ke sekolah-sekolah atau ke Karang Taruna juga. Oke. Untuk sejauh ini berjalan dengan baik.
Oke, ini yang ke sekolah biasanya menemukan hal-hal menarik gitu, di mana para taruna kemudian Praja IPDN ini kayak berbagi cerita kepada adik-adik di sana, menyemangati agar banyak sekali ya putra-putra asli Lombok yang nanti bisa terjun atau menimba ilmu jadi seorang taruna. Ini ada cerita apa nih ketika memberikan gambaran tentang kakak-kakak sendiri selama di tempat di kesatrian masing-masing? Jadi pertama kali kita datang ke sini tuh antusiasme warga setempat, warga Lombok ini memang luar biasa, wow. Jadi ketika kami datang, warga itu semua berduyun-duyun menuju ke jalan untuk melihat kedatangan kita. Begitu juga ketika kita melaksanakan promosi maupun penyuluhan ke sekolah-sekolah maupun masyarakat, itu antusiasme juga lumayan cukup tinggi. Bahkan saking tingginya, mereka ada yang beberapa yang kebanyakan mengajak foto bareng dengan taruna maupun praja maupun mahasiswanya. Ada juga yang bahkan sampai meminta Instagram dari taruna-tarunanya. Nambah followers ya, hitung-hitung ya. Nambah followers. Iya. Baik, kemudian ini ada laporan ada kunjungan dari Wadanjen Akademi TNI dan juga Wakalem Dikpol. Betul ya, ke Lombok Timur. Jadi boleh diceritakan seperti apa kegiatannya dan apa pesan dari Wadanjen Akademi TNI serta Wakalem Dikpol kepada teman-teman yang sekarang sedang mengikuti Latsitarda? Untuk kunjungan Wadanjen Akademi TNI dengan Wakalem Dikpol masih berjalan sampai saat ini, masih berjalan. Komite di Kecamatan Mas Bagi sebenarnya. Tapi tadi pagi sudah dilakukan video conference sebelum beliaunya muncul dari Mataram menuju ke Lombok Timur ini. Kalau dari beliaunya, pesannya siang ini mau makan bersama dengan taruna ala makanan rumahan di Lombok Timur, mau ngerasain peci kangkung yang ada di rumah-rumah, bukan yang di restoran pesannya gitu. Betul. Karena beliaunya berpesan juga untuk taruna tetap menjaga makannya, biar bisa jaga kesehatannya, karena mengingat 2 bulan lagi menjelang Prasetya Perwira, pesan dari beliaunya untuk taruna bisa menjaga kesehatan dan menjaga kewibawaannya di depan masyarakat sebagai calon pemimpinnya nanti. Oke, ini berarti tugas akhir dari kakak-kakak juga udah beres nih kayaknya ya, atau masih proses menuju Prasetya Perwira? Belum. Belum. Jadi kita sepulang dari latihan ini masih ada tanggungan, yaitu yang pertama adalah tugas akhir, nanti akan ada ujian tugas akhir. Jadi ini kita tahap fiksasi atau finishing untuk tugas akhir kita. Mohon doa restunya juga buat nanti kedepannya ujian tugas akhir, kemudian tes kesegaran jasmani maupun nanti prasekolah berjalan dengan lancar. Amin. Oke, yang jelas ini sudah 1 minggu lebih ya ada di Lombok, bertemu dengan warga, kemudian melakukan integrasi dengan sesama rekan taruna. Ini apa pelajaran terpenting yang Bang Ahmad serta Kak Anissa ini dapat selama 1 minggu ini di tempat di Lombok? Kalau saya pribadi sih, pelajaran yang pertama itu karena integrasinya sih. Jadi tidak dapat dipungkiri kalau nanti kedepannya di masa kedinasan tuh kita membutuhkan satu sama lain di keempat matra, bahkan dengan pemerintah nanti yang oleh praja-prajanya ini. Kemudian untuk nilai budaya sendiri sih, karena di Lombok Timur ini termasuk budayanya itu masih kental, jadi masih banyak warga-warga di sini yang memegang teguh budaya-budaya mereka. Sebagai contoh, suku Sasak di sini banyak, jadi kita belajar juga budaya-budaya mereka tuh apa yang nggak boleh, apa yang kurang pantas dan apa yang pantas menurut mereka, yang selama 1 bulan ini nanti kita akan tinggal di daerah mereka. Oke, kalau Bang Dari Ahmad? saya yang pertama untuk masa integrasi sama dengan rekan saya. Masa integrasi juga menjadi hal pokok karena penekanan dari Bapak Panglima itu untuk masa integrasi memang perlu dilaksanakan seperti itu. Kemudian yang kedua, yang paling penting adalah kita di sini peran kita adalah mengenalkan kepada dunia luar tentang budaya Lombok maupun apa-apa saja yang menjadi destinasi wisata di sini, sehingga nantinya bisa dikombin dengan kearifan lokal, sehingga nilai jual Lombok ini akan meningkat seperti itu. Oke, terakhir sebelum kita tutup untuk taruna kita siang hari ini, mungkin ada pesan untuk adik-adik yang selama ini mendengarkan taruna kita, kemudian ingin sekali menjadi taruna, entah taruna Akmil, taruna AAL, taruna AAU, Akpol, atau Praja IPDN? Kalau dari saya pesan buat adik-adik, jangan pernah berputus asa dan jangan
meragukan kemampuan diri kalian aja. Jadi dengan adanya kita yang semakin lama bermedia muncul di banyak media sosial, semoga semakin memotivasi dan menimbulkan semangat juang untuk adik-adik semuanya. Dan jangan pernah mengucapkan bahwa untuk jadi taruna itu susah. Buktinya adalah Kak Anissa ini ya. Untuk yang pertama itu adalah mungkin niat. Karena kalau hanya diomongkan saja itu kesannya tidak ada eksekusi. Jadi kalaupun sudah niat ya dilaksanakan. Dan yang terpenting ada beberapa anggapan bahwa masuk ke dunia militer maupun kepolisian dan lain sebagainya atau ikatan dinas itu ada hubungan kekeluargaan ataupun harus bayar dan lain sebagainya. Saya sendiri sudah membuktikan bahwa saya atau orang tua saya adalah wira swasta, yaitu supir truk. Dan di sini saya juga bisa dan itu tidak dipungut biaya apapun. Jadi untuk menjadi seperti kami itu tidak menjadi batasan untuk khalayak umum, terutama buat rekan adik-adik yang memiliki keterbatasan di bidang ekonomi maupun yang lain sebagainya. Jadi jangan pernah putus asa, dan setelah saya pelajari semuanya itu bisa dilatih untuk materi tesnya. Oke, beberapa juga udah di-spill tiap hari Rabu Kak, nanti Kak teman-teman dari Taruna udah siaran terus memberikan gambaran bagaimana masuk ke akademi. Tapi terima kasih sekali pembicaraan kita siang hari ini untuk Sersan Mayor 1 Taruna Korps Zeni Ahmad Atik Aini dan juga Taruni Akademi Angkatan Laut Sersan Mayor 1 Taruna Anissa Rizky Adianingrum. Sukses selalu untuk Latsitarda hingga Purna di tanggal 11 Juni, dijaga terus sehatnya. Terima kasih. Oke, dan tentunya siap-siap juga untuk Prestia Perwira, kita ketemu lagi nanti besok ya. Baik. Demikian sahabat Tidar, Taruna kita untuk siang hari ini, edisi spesial latihan integrasi Taruna Ureda Nusantara 2022. Simak terus live update kegiatan para Taruna di Lombok, Nusa Tenggara Barat setiap hari Senin sampai Jumat di jam 12 siang, tentu di Taruna Kita. Sampai ketemu di Taruna Kita selanjutnya. Suara Dita Karya, Radio Tidar, sampai jumpa.